Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMNU TV kembali hadir menemani Anda untuk berbagi pengetahuan dan wawasan keislaman. Sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Pemirsa, tahukah Anda perbedaan ibadah mahdo dan hoiru mahdo? Jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian yang variatif, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Ada sebagian pandangan yang mengelompokkan ibadah berdasarkan bentuknya dalam dua kategori, yakni ibadah mahdo dan ibadah hoiru mahdo. Arti kata mahdo sendiri adalah murni atau tak bercampur, sedangkan hoiru mahdo berarti tidak murni atau bercampur hal lain. Lantas, sebenarnya apakah perbedaan di antara keduanya dalam tinjauan fikih? Sudah benarkah pembagian ibadah dalam dua kategori tersebut? Dalam literatur kitab salaf, khususnya dalam madhab Syafi'i, pembagian ibadah dari aspek bolehnya diwakilkan pada orang lain atau tidak terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ibadah badaniyah mahdo. Maksudnya adalah ibadah yang murni berupa gerakan fisik tanpa dicampuri dengan komponen lainnya, seperti sholat dan puasa. Maka jenis ibadah demikian tidak boleh untuk diwakilkan pada orang lain kecuali dalam satu permasalahan, yakni sholat sunat tawaf yang boleh diwakilkan pada orang lain atas jalan mengikut atau tab'an pada ibadah haji yang boleh diwakilkan. Kedua, ibadah maliyah mahdo. Maksudnya adalah ibadah yang murni hanya menyangkut urusan harta, seperti sedekah dan zakat. Dalam ibadah jenis ini, para ulama menghukumi boleh mewakilkan pada orang lain dalam pelaksanaannya. Ketiga, ibadah maliyah hoiru mahdo. Maksudnya adalah ibadah-ibadah yang terdapat kaitannya dengan harta, namun juga terkandung gerakan-gerakan fisik atau badaniyah di dalamnya. Contoh ibadah jenis ketiga ini adalah haji dan umroh, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang melibatkan gerakan fisik dalam melakukannya. Ibadah jenis ini boleh untuk diwakilkan, namun dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan dalam literatur fikih, seperti tidak mampu melaksanakan haji karena lumpuh, orang yang diwakili sudah pernah melakukan haji, dan syarat-syarat lainnya. Maka, ibadah jenis ketiga ini tidak seluas dan sebebas ibadah jenis kedua dalam hal bolehnya mewakilkan pada orang lain. Meski begitu, sebenarnya pembagian ibadah dalam 3 kategori tadi dapat dikerucutkan menjadi 2 kategori, yakni ibadah mahdo dan hoiru mahdo. Ibadah mahdo adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan. Dalam hal ini adalah ibadah badaniyah mahdo. Adapun ibadah hoiru mahdo adalah ibadah yang secara umum dapat diwakilkan oleh orang lain, yang meliputi ibadah maliyah mahdo dan ibadah maliyah hoiru mahdo. Ibnu Rusydi, ulama kenamaan madhab Maliki, memiliki sudut pandang lain dalam menilai ibadah mahdo dan hoiru mahdo. Menurutnya, ibadah mahdo adalah ibadah yang maksud penerapannya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, misalnya seperti sholat. Bagi Ibnu Rusyid, manusia tidak dapat memahami maksud di balik kewajiban melaksanakan ibadah sholat oleh syariat. Maka dari itu, pensyariatan sholat dimaksudkan murni untuk mendekatkan diri atau kurbah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dikenal dengan ibadah mahdo, ibadah yang masuk dalam kategori ini dikenal pula dengan nama ta'abudi. Ibadah mahdo ini, menurut Ibnu Rusyid, pasti membutuhkan niat dalam pelaksanaannya. Sedangkan ibadah hoiru mahdo adalah ibadah yang maksud penerapannya dapat dijangkau oleh akal, seperti mensucikan sesuatu yang terkena najis. Tujuan diwajibkannya hal tersebut dapat dijangkau oleh akal manusia. Ibadah jenis ini juga dikenal dengan sebutan ta'akuli atau makulatul makna. Ibadah hoiru mahdo ini tidak membutuhkan niat dalam pelaksanaannya, cukup dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Selain 2 pembagian di atas, Ibnu Rusydi juga menyelipkan satu jenis ibadah lain, yakni ibadah yang memiliki keserupaan dengan ibadah mahdo dan ibadah hoiru mahdo. Ibadah yang termasuk dari kategori ini adalah wudhu.
Dalam wudhu, terdapat keserupaan apakah lebih dominan nilai ibadah saja sehingga termasuk ibadah mahdo, atau justru dalam wudhu lebih dominan nilai membersihkan sebagian anggota tubuh sehingga termasuk ibadah hoiru mahdo. Karena keserupaan inilah menurut Ibnu Rusydi, ulama mazhabul arba'ah berbeda pendapat terkait wajibnya melakukan niat dalam melaksanakan wudhu. Perbedaan para ulama perihal niat dalam wudhu adalah terkait kebimbangan menstatuskan wudhu sebagai ibadah mahdo, yakni ibadah yang tidak dijangkau maksudnya oleh akal. Ibadah mahdo ini ditujukan untuk mendekatkan diri pada Allah seperti sholat dan ibadah lainnya, atau distatuskan sebagai ibadah makulatul makna, atau ibadah yang dapat dijangkau akal maksud pensyariatannya, seperti menghilangkan najis. Mereka, para ulama, tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdo ini butuh terhadap niat dan ibadah yang al-mafhumatul makna tidak butuh terhadap niat. Di dalam wudhu, sejatinya terkumpul makna ibadah dan makna membersihkan tubuh. Sedangkan fikih lebih memandang makna mana yang lebih kuat di antara keduanya. Lalu wudhu disamakan dengan makna tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menjelaskan perbedaan ibadah mahdo dan hoiru mahdo, sebagian ulama Syafi'iyah mengarahkan pada bentuk pelaksanaan ibadahnya. Jika bentuk ibadah hubungannya hanya dengan gerakan tubuh tanpa ada kaitannya dengan harta benda, maka disebut ibadah mahdo. Jika terdapat kaitannya dengan harta benda, maka disebut ibadah hoiru mahdo. Adapun Ibnu Rusydi lebih mengarahkan perbedaan antara ibadah mahdo dan hoiru mahdo pada aspek dapat dijangkau oleh akal atau tidak maksud pensyariatan suatu ibadah. Jika tidak dapat dijangkau oleh akal, maka disebut ibadah mahdo. Sedangkan jika dapat dijangkau oleh akal, maka disebut ibadah hoiru mahdo. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video menarik lainnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.